Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kecurangan dalam laporan keuangan, manajemen, dan dewan direksi. Nah, di sini ada 4 subpokok pembahasan. Yang pertama, penyebab terjadinya kecurangan. Kedua, sifat dasar dan motivasi kecurangan laporan keuangan. 3, kerangka kerja pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir, manajemen dan dewan direksi. Nah, yang pertama, penyebab terjadinya kecurangan. Nah, sebelum masuk pada penyebab terjadinya kecurangan, pertama-tama harus kita ketahui apa sih itu kecurangan. Nah, kecurangan ini adalah penyimpangan dan perbuatan ilegal atau melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dengan cara menipu atau memberikan gambaran yang keliru kepada pihak lain. Nah, sedangkan kecurangan laporan keuangan atau disebut dengan financial statement fraud adalah tindakan sengaja yang dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, di sini Krese memperkenalkan sebuah kerangka kerja untuk melihat faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Nah, yang pertama tekanan. Nah, tekanan adalah dorongan orang yang melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, peluang. Nah, peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para pelaku percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Nah, yang terakhir, rasionalisasi. Nah, hal ini menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Nah, yang kedua, sifat dasar dan motivasi kecurangan laporan keuangan. Karena kecurangan atas laporan keuangan ini melibatkan niat untuk melakukan kelicikan dan menutup-nutupi, maka kecurangan ini sering disebut sebagai manajemen fraud. Pelakunya dalam hal ini, manajemen, sangat memahami bagaimana memposisikan estimasi dan berbagai professional judgment supaya tampak wajar dengan menyediakan berbagai bukti yang kompleks dan detail untuk mendukung pandangan atau pertimbangan mereka. Berbeda dengan jenis kecurangan lainnya, dalam kasus ini manajemen bertindak untuk kepentingan perusahaan agar tampak lebih menguntungkan. Nah, indikasi kecurangan ini bisa berupa dokumen hilang, saldo buku besar yang salah, atau rasio keuangan yang tidak masuk akal. Namun, indikator ini tidak selalu berarti ada kecurangan, karena bisa terjadi akibat kesalahan atau faktor eksternal. Nah, di sini auditor harus tetap waspada, karena fraud sulit dideteksi dan pelaku terus mencari cara baru. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus memahami laporan keuangan, tetapi juga mampu mengamati budaya organisasi, tekanan yang dihadapi manajemen, serta perilaku individu yang terlibat guna mendeteksi dan mengungkap potensi kecurangan dengan lebih efektif. Nah, kemudian motivasi kecurangan. Dalam agensi teori terdapat konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, seperti dorongan untuk meningkatkan profitabilitas demi bonus, tekanan menjaga rasio utang dan ekuitas, serta strategi perusahaan besar dan kecil dalam menarik atau menghindari perhatian publik. Tekanan, insentif, dan lemahnya pengendalian mendorong manajemen melakukan kecurangan, seringkali dengan menyembunyikan atau memalsukan informasi. Dalam hal ini, manajemen itu memiliki wewenang untuk override of control, yaitu mengabaikan atau memanipulasi sistem pengendalian internal, sehingga kecurangan sulit untuk dideteksi, bahkan dengan audit standar. Nah, kolusi di dalam perusahaan juga dapat memperkuat upaya menutupi kecurangan. Nah, yang ketiga adalah kerangka kerja pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Di dalam standar audit dinyatakan bahwa auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang akan mempertimbangkan risiko salah saji material akibat error atau fraud, tergantung dari jenis risiko dan asersi yang relevan yang akan terpengaruh. Karena itu, auditor harus merespon atas risiko yang signifikan dengan tepat, di mana hal yang sama juga berlaku untuk risiko fraud. Awalnya, Krese memperkenalkan sebuah kerangka kerja untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan, yang terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, kerangka kerja ini kemudian dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson menjadi fraud diamond dengan menambahkan faktor baru, yaitu kemampuan. Nah, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengetahui dan memanfaatkan kesempatan melalui posisi yang dimiliki dalam perusahaan. Kerangka kerja ini kembali dikembangkan oleh Horwath menjadi fraud pentagon. Faktor tambahan dalam fraud pentagon ini adalah kompetensi, yang bermakna sama dengan kemampuan.
dan arogansi yang merupakan sikap seseorang yang menganggap segala kebijakan dan peraturan tidak berlaku bagi dirinya, sehingga tidak merasa bersalah apabila melakukan kecurangan. Dan yang terakhir adalah manajemen dan dewan direksi. Nah, kecurangan adalah ancaman tersirat bagi semua bisnis tanpa terkecuali. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan harus dimonitor oleh perusahaan agar terhindar konflik antara pihak manajemen dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk melalui Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Peran manajemen puncak penting dalam membangun sistem untuk mencegah kecurangan. Forum for Corporate Governance in Indonesia menyatakan bahwa Dewan Direksi merupakan unsur dalam perusahaan yang mengelola entitas atas pedoman dan pengawasan Dewan Komisaris. Tanggung jawab Dewan, Ketua, masing-masing Direktur, dan CEO biasanya ditetapkan dalam piagam Dewan atau ketentuan acuan. Manajemen memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan organisasi dengan melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara Dewan Direksi dan manajemen sangat penting untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.